Om Swastiastu, pemirsa Bali TV dimanapun Anda berada, kembali lagi bersama saya Regita dalam acara Bisnis Bali News. Seperti yang sudah Anda lihat, di belakang saya backgroundnya benar-benar tradisional sekali ya, dan di depan saya juga sudah ada masakan-masakan tradisional. Tentunya kita akan membicarakan mengenai wisata kuliner. Dan saya sudah ditemani oleh owner dari warung di kebun, Bapak Yuda Wiradi atau biasa dipanggil Pak Made. Om Swastiastu, Pak. Om Swastiastu. Bagaimana kabarnya, Pak? Sehat? Baik, sehat. Di tengah pandemi seperti ini ya, Pak ya? Harus sehat. Kesehatan yang paling penting. Bagaimana, Pak, dari kondisi dari warung di kebun ini selama masa pandemi COVID-19? Jadi pada masa pandemi warung di kebun masih berupaya untuk tetap bertahan walaupun kondisi pasti berdampak dengan situasi ya. Dan tentunya juga untuk kelangsungan daripada karyawan kita saat ini belum ada kita kita rumahkan. Oh, belum ada. Belum ada. Jadi masih baik-baik saja ya, Pak ya? Masih baik. Secara operasional juga masih baik. Masih. Saya tertarik nih, Pak, mengenai latar belakang karena kan sekarang banyak warung makan yang mengambil konsep cozy seperti itu milenial gitu ya. Bapak masih mempertahankan tradisionalnya begitu, Pak. Apa sih latar belakangnya, Pak? Latar belakangnya kita sebagai generasi di bawah orang tua kita, bahwasanya sekarang bagaimana kita bisa menginstal masakan-masakan Balinese otentiknya kepada generasi milenial. Jadi kita akan merasa bersalah kalau seandainya kita tidak bisa menginstal kepada mereka. Karena siapa lagi yang mempertahankan masakan tradisional kalau bukan kita. Jadi saya punya idealisme dan punya visi tersendiri untuk mempertahankan masakan-masakan tradisional. Bila perlu kita gali semua masakan tradisional Bali dan kita tampilkan untuk ke depan. Jadi makan sambil mengedukasi begitu ya, Pak ya? Betul. Ini berdirinya sudah sejak kapan ya, Pak? Jadi kita berdirinya sejak tahun 2016 pada saat masa-masa di properti kita lagi agak menurun, jadi kita beralih ke kuliner. Kuliner. Ya. Ini nuansanya berkebun begitu ya, Pak ya, di kebun. Betul, itu memang ide dari Bapak sendiri atau gimana, Pak? Jadi memang konsepnya kita berawal dari tempat dulu ya. Jadi kita dulu tempat ini adalah sebuah taman tempat untuk menjual tanaman. Jadi kita mencoba kembali untuk mengkondisikan yang ada. Dan kebetulan saya sendiri adalah penghobi tanaman. Oh ya. Ya, jadi bagaimana menciptakan suasana makan yang nyaman sambil menikmati tanaman yang ada. Jadi suasana memang betul-betul sesuai dengan namanya warung di kebun. Jadi bagaimana kita menikmati makanan serasa di kebun. Suasananya dapat gitu ya, Pak ya. Udaranya juga segar. Betul. Dan di tengah pandemi seperti ini didukung ya, Pak ya, karena tempatnya open air gitu. Ya, betul. Jadi dengan suasana yang open air, jadi dengan kondisi pandemi tentunya untuk ruang-ruang yang ber-AC sangat riskan ya. Jadi lebih banyak akhirnya menjadi solusi mereka. Di samping suasananya juga dari sisi makanan kita juga dari sisi harga juga terjangkau. Apalagi situasi seperti itu. Itu menjadi sebuah keuntungan tidak, Pak? Karena kan situasinya open air, terus juga harga makanannya sudah terjangkau. Di tengah pandemi seperti ini itu sebuah keuntungan, mungkin omsetnya meningkat atau? Kalau bicara dari sisi omset ya, jadi dengan suasana ini tentunya kita harus maklumi bahwa untuk spend mereka ke makanan, mereka akan berpikir. Jadi ini menjadi alternatif aja. Tapi kalau secara secara omset kita masih terasa ada penurunan. Masih ada penurunan ya, Pak? Ada penurunan. Mengenai penurunan tersebut, Pak, karena daya beli masyarakat juga berkurang, itu bagaimana strategi yang dilakukan? Jadi dengan kondisi penurunan ini tentunya kita mencoba strategi-strategi yang kita lakukan menjual beberapa paket ya. Jadi kita tampilkan namanya paket ngejot, paket takilan, terus kemudian beberapa paket misalnya ayam asap. Jadi tentunya juga harus kreatif ya, menampilkan masakan-masakan atau makanan yang betul-betul bisa menggugah selera atau mengingat mereka
istilahnya back in time, mereka bisa mengingat ke masa lalu. Ya, jadi ini bisa menggugah mereka untuk mencoba. Ya, tentunya yang masih bisa mereka lakukan atau mereka makan dengan keluarga berkumpul, mereka tentunya dengan sistem paket jauh akan lebih murah. Hitungannya satu paket bisa 5 sampai 6 orang. Jadi dengan hemat, tapi tentunya dia bisa menikmati dengan keluarganya. Baik, itu bentuk kreativitasnya ya Pak ya? Betul. Namanya saja sudah menarik, tapi perbedaan dari paket ngejot dan paket yang lainnya itu apa Pak? Paket ngejot itu biasanya kita hadirkan pada saat menjelang hari-hari raya, hari raya besar seperti Galungan atau Kuningan maupun Lebaran kemarin. Itu untuk paket ngejot ya? Untuk paket ngejot. Jadi sebenarnya paket ngejot itu coba memunculkan bahasa ngejot itu mungkin sudah mulai dilupakan oleh orang-orang. Padahal kita sendiri mengalami proses itu. Jadi antar beda keyakinan karena umat Hindu melakukan upacaranya, kemudian kita tampilkan makanan kita kepada umat lain maupun kepada kerabat terdekat. Ya. Nah, kalau paket takilan di masa pandemi banyak orang mencari sebuah ketenangan atau mungkin harapan, mereka melakukan perjalanan spiritual ke pura. Ya. Mungkin mereka akan keliling, dan mereka akan membawa paket takilan dalam bentuk besek. Oh, ya. Jadi dikemas seperti dikemas itu juga? Dalam bentuk besek. Di situ ada ayam asap, kuah telengis. Ya, kita asap dulu, kemudian dikasih bumbu kuah, dan kemudian finishingnya baru dikasih saus telengisnya. Itu menarik Jadi, sekali Pak. Dengan kondisi ada tipatnya, ada sahur, ada sambal embonya, dan segala lengkap macam. Sudah Ya, jadi lengkap satu. sudah semua. Dari segi cara masaknya pun juga tradisional ya Pak ya? Sangat-sangat tradisional. Jadi kita di samping memang untuk mempertahankan rasa dan kualitas, memang dia slow proses ya. Tapi akibat kompensasinya dari slow proses itu tentu kualitas ya dari sisi rasa. Karena akan sangat berbeda kalau dimasak pakai kayu bakar dengan kompor biasa. Jadi kita kalau ayam asap atau ayam asap kuah telengisnya itu kita proses digentong, diasap dengan arang kopi, kemudian ada sedikit sabut kelapa untuk smoke ya. Jadi smoke and grill ya. Jadi kalau bahasa kerennya smoke and grill. Kalau di sini yang metunu biasa sebenarnya diasap begitu ya. Jadi cita rasanya makanan itu bakal keluar gitu betul, ya Pak ya. Betul. Mengenai menu-menu makanannya yang di highlight di sini apa Pak? Kita tampilkan yang menjadi strength-nya adalah pesan telengis ya. Pesan telengis, kemudian lontong serapah telengis. Itu ada 6 jenis sayur, termasuk salah satunya adalah jantung pisang. Jantung pisang. Ya, kalau bahasa Balinya pusuh. Bilang. Jadi satu di sana. Jadi satu ya. Ini Dan masakan... ini lontong serapah ada 2 original sama yang ada ayamnya. Jadi untuk yang vegetarian dia pasti ambil yang original. Tanpa ayam. Tanpa ayam. Boleh saya coba nih Pak? Silakan. Baik, pemirsa, saya akan langsung saja mencoba. Tadi apa namanya Pak? Lontong serapah. Lontong serapah dan ayam. juga ini apa nih? Pesan telengis. Pesan telengis. Baik. Ini seperti gado-gado Mbak. Iya. Bagaimana? Bumbunya enak Pak. Ini kalau saya sebut telengis ini the magic sauce from Bali. Jadi sausnya mungkin kalau menurut lidah saya lebih enak dari mayones. Minyaknya juga nggak terlalu berasa kok Pak. Ya, karena minyaknya kan kita sudah ambil. Jadi untuk semua sambal-sambal yang kita buat, kita tidak pakai minyak pabrikan, tapi kita pakai minyak tanusan. Jadi benar-benar original ya Pak ya? Benar-benar original. Baik pemirsa, benar-benar original sekali masakan yang ada di sini, jadi harus dicoba begitu ya. Saya lanjut coba Silakan. untuk pesan telengisnya Pak ya. Ini pesan telengisnya kita pakai salah satu ikan terbaik di dalamnya, yaitu ikan tenggiri. Tenggiri. Ada cabenya biar ada rasa pedas, dan ada untuk yang nendang rasa ada kemangi. Kalau orang Bali bilang kecarum ya. Kemanginya berasa. Ya, kemangi. Karena rasanya dia manis, dan ini manisnya original tanpa dicampur dengan gula. Karena dia sudah pada saat masak dia sudah keluar karamelnya, rasa manisnya keluar sendiri.
pertamanya manis, tapi semakin lama tuh semakin pedas ya Pak ya? Ya, karena ada cabenya ya. Itu menarik sekali. Jadi ini menunya tradisional, harganya juga terjangkau, begitu juga dengan latar tempatnya juga di kebun begitu ya, beda dengan yang lain. Nah di tengah pandemi seperti ini Pak, bagaimana protokol kesehatan dilaksanakan di? Jadi protokol kesehatan kita mengikuti aturan dari pemerintah, tentunya penggunaan masker, kemudian social distancingnya kita tetap kita kita sarankan ya, jangan terlalu dekat. Kemudian untuk protokol untuk cuci tangan sebelum mereka ini, dan semua meja setelah itu di clear up, kita semprot dengan disinfektan. Ya, disinfektannya. Jadi penerapan protokol kesehatannya juga sudah diterapkan Sudah dengan baik. Kita terapkan. Ya. Jadi mengurangi rasa khawatir begitu ya bagi customer yang datang. Betul, kekhawatiran itu perlu karena untuk mereka menyantap makanan perlu kenyamanan. Jadi bagaimana kalau suasana hati sudah nyaman, tentunya mereka bersantapnya pun juga dengan nyaman. Baik Pak, itu mengenai segi protokol kesehatan. Kita lihat secara ekonominya pesaing kan banyak ya Pak ya, yang mengusung makanan tradisional. Betul. Dan terlebih lagi makanan tradisional ini disuguhkan di Bali begitu. Semua orang tahu, dan bagaimana pesaingnya kan banyak. Bagaimana Bapak menyiasati? Kalau saya lihat perkembangan dan persaingan khususnya renon ya, tumbuh dan tumbang. Itu maksudnya tumbuhnya banyak, tumbangnya juga banyak. Tapi itu sesuatu yang kompetisi yang sehat saya pikir ya. Jadi untuk memacu, untuk berkreasi terus, bersemangat terus, menciptakan produk-produk ini, atau mungkin mencari yang sesuatu yang unik untuk ditampilkan, saya pikir itu natural dan itu sangat sehat saya pikir. Dan di tengah kondisi begini, tentunya yang tradisional ini memang kita harus berani kita hadirkan. Dengan kualitasnya ya? Kualitasnya, karena tradisional ini kita yang punya cerita, bukan orang lain. Jadi kita yang bisa menceritakan itu. Kita yang men-drive market, kita yang mengedukasi pasar. Jadi mengenai pasar itu tadi Pak, jadi dari awal buka sampai sekarang pasarnya memang lokal saja atau bagaimana? Kebetulan kita dulu sempat berpartner dengan salah satu restoran di Jakarta juga dengan menu lontong serapat lengis. Dan yang juga penggemarnya juga beberapa wisatawan luar, juga beberapa mahasiswa yang tugas belajar di beberapa universitas, juga mereka hunting untuk masakan tradisional. Jadi marketnya juga semakin... Marketnya luas, cukup luas ya. Mengenai era digitalisasi seperti ini, Bapak juga memanfaatkannya melalui promosi media sosial atau tidak Pak? Ya, mau tidak mau, suka tidak suka, memang harus beradaptasi dengan situasi. Jadi makanan boleh tradisional, tapi pola-pola baru tetap harus kita update ya. Jangan sampai kita ketinggalan, misalnya dengan sistem online, lewat Facebook, mungkin lewat Instagram, dan mungkin dengan strategi-strategi yang lainnya yang update sekarang lah. Jadi itu harus tetap kita mengikuti. Harus tetap diikuti, walaupun yang digusung itu tradisional, tetap mengikuti area. Baik Pak, untuk closing statement mungkin Pak, Bapak bisa sampaikan kepada sesama pengusaha kuliner ataupun juga pemerintah tentang keberadaan warung di kebun ini selama pandemi COVID-19, silahkan. Baik, selama pandemi ini kita berharap kepada teman-teman sesama pengusaha atau pebisnis kuliner tetap semangat dan jaga kesehatan. Dan dalam kondisi begini tentunya juga dari pihak pemerintah tentunya juga akan pasti mensupport kita dengan berbagai cara tentunya, dan kita jangan pernah menyerah dalam kondisi seperti ini. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak atas informasinya. Sungguh menarik sekali, Bapak sudah menggusung makanan tradisional di tengah pandemi seperti ini. Tetap semangat ya Pak ya. Baik, sehat-sehat selalu Pak. Semoga lancar bisnisnya ke depannya. Terima kasih. Baik pemirsa Bali TV, itu tadi obrolan menarik saya dengan Bapak Yuda, owner dari warung The Kebun Denpasar. Untuk itu saya Gita kembali lagi bersama saya di Bisnis Bali News berikutnya. Om Santi Santi. Om Santi.